Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di praktikum online kali ini bersama saya Chandra Yoga sebagai Aslab. Dan saya Raflian Surya sebagai Aslab Kimia Analit. Kali ini kita akan memperagakan praktikum asidimetri. Untuk tujuannya sendiri yaitu menetapkan kadar zat suatu sampel menggunakan prinsip reaksi asam basa. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk alatnya sendiri yang pertama ada buret 50 ml, ada statif dan di situ ada klem. Selanjutnya ada gelas Erlenmeyer, lalu ada labu ukur, di sini ada corong, di sini ada gelas ukur, di sini ada gelas beker, dan yang terakhir ada pipet tetes. Lalu ada pipet gondok, lalu ada pipet volume. Untuk bahan yang kita gunakan yaitu ada NaHCO3 plus NaCO3. Lalu indikatornya ada indikator MO dan indikator PP. Lalu ada HCl pekat, ada boraks, dan ada aquades. Pertama yang dilakukan pada cara asidimetri ini, kita menghitung lalu membuat larutan HCl dengan normalitas 0,1 dan volume sebanyak 250 ml dengan perhitungan sebagai berikut, di mana data yang diketahui yaitu berat jenis dan kadar HCl dengan menggunakan aerometer untuk menentukan kadar HCl-nya dan berat jenisnya. Lalu didapatkan HCl pekat yang dibutuhkan sebanyak 2,1 ml. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat larutan HCl 0,1 N. Caranya yaitu awalnya kita isi labu ukur ini dengan aquades kira-kira setengah dari bawah, kira-kira seperti pada di gambar. Lalu setelah itu kita ambil larutan HCl sebesar 2,1 mili. Hasil itu merupakan hasil perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya. Pertama-tama kita buka dulu tabung HCl-nya, lalu kita ambil dengan menggunakan pipet volume. Lalu kita masukkan ke dalam labu ukur. Setelah itu sisanya kita kembalikan ke dalam tempat HCl pekat yang tadi. Untuk langkah selanjutnya, kita mengisi labu ukur ini sampai batas yang ditentukan. Jika dilihat secara langsung, maka batasnya akan terlihat. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita masukkan aquades sampai dalam batas yang ditentukan, lalu kita tutup dan kita gojok. Nah, larutan ini merupakan larutan HCl 0,1 N yang akan kita pakai. Lalu langkah selanjutnya, kita masukkan HCl 0,1 N yang sudah kita buat ke dalam buret dengan menggunakan corong. Selanjutnya kita mengambil larutan boraks sebanyak 10 ml
dengan menggunakan pipet volume. Selanjutnya, kita masukkan larutan boraks yang sudah kita ukur sebanyak 10 ml tadi ke dalam labu Erlenmeyer. Lalu larutan boraks tersebut kita tambahkan indikator MO sebanyak 3 tetes. Selanjutnya, larutan boraks dan indikator MO kita gojok sebentar dan kita menitrasi larutan tersebut dengan menggunakan larutan HCl 0,1N . Tahapan titrasi dilakukan dari larutan berwarna kuning menjadi warna orange. Setelah berubah warna menjadi warna seperti tersebut, kita catat volume yang telah kita gunakan atau pengurangan volume yang ditunjukkan pada buret, lalu melakukan percobaan titrasi tersebut sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita ambil larutan NaHCO3 plus Na2SO3 sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya kita tambahkan 5 ml Aquades ke dalam larutan NaHCO3 plus Na2SO3. Lalu kita tambahkan indikator PP sebanyak 2 tetes. Selanjutnya kita menitrasi larutan campuran tadi dengan HCl 0,1N dari berwarna merah muda hingga tidak berwarna. Setelah larutan tidak berwarna menandakan larutan telah ekuivalen dan kita catat perubahan volume yang ada di buret sebagai larutan HCl yang telah kita gunakan untuk titrasi larutan tersebut. Selanjutnya, kita gunakan larutan yang sudah kita titrasi sebelumnya yang tadinya menunjukkan perubahan warna dari sebelumnya agak kemerahan menjadi agak hilang. Lalu kemudian kita teteskan indikator MO 2-3 tetes. Lalu setelah itu kita mentitrasi dengan HCl dengan 0,1N sampai menjadi perubahan warna ke jingga.
Selanjutnya kita titrasi kembali larutan tadi yang telah kita tambahkan. Indikator MO sebanyak 3 tetes kita titrasi dengan menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 N dari warna kuning menjadi jingga. Setelah warna berubah menjadi jingga atau merah muda seperti ini, maka kita catat perubahan volume yang ada di buret sebagai volume HCl yang telah kita gunakan untuk titrasi larutan tersebut. Sekian praktikum peragaan dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.